Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang definisi sunnah, macam-macam sunnah, kehujahan sunnah, fungsi sunnah terhadap Al-Quran, dan penunjukan makna sunnah. Adapun kelompok kami beranggotakan 3 orang, yakni Imam Ali Al-Hafidh, Putri Ayuning Tias, dan Lutfia Mirrohmatik. Untuk penyampaian materi selanjutnya, saya serahkan kepada saudari Putri Ayuning Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayuning Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sunnah. Definisi sunnah dibagi menjadi 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, sunnah berasal dari kata al-hadis yang berarti baru. Dan kemudian secara istilah, sunnah berarti sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Kemudian macam-macam sunnah. Macam-macam sunnah dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah dalam bentuk ucapan yang bersumber dari Rasulullah. Contohnya, hadis tentang kewajiban dalam mencari ilmu. Kemudian sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah dalam bentuk perbuatan yang bersumber dari Rasulullah. Contohnya adalah hadis tentang tata cara sholat dan haji. Kemudian yang terakhir adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah dalam bentuk ketetapan Rasulullah. Contohnya, hadis tentang diperbolehkan memakan hewan dhab. Fungsi-fungsi sunnah. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama, bayan takrir. Yang dimaksud bayan takrir ialah fungsi sunnah untuk memperkuat isi dari Al-Quran. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis tersebut memperkuat isi Quran surah Al-Maidah ayat 6. Fungsi sunnah yang kedua yakni bayan tafsir, yakni sunnah berfungsi untuk memperjelas isi Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Contohnya, hadis tentang batasan untuk memotong tangan pencuri, yang mana hadis tersebut memperjelas isi Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38. Fungsi yang ketiga yakni bayan tasyri'. Sunnah berfungsi memberikan kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya, sunnah tentang kewajiban zakat fitrah. Fungsi yang terakhir yakni bayan nasakh. Para ulama mendefinisikan bayan ini sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan terdahulu. Kehujahan sunnah. Terdapat beberapa dalil atau dasar yang menerangkan tentang kehujahan sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam. Yang pertama dalam Al-Quran. Quran surah Al-Imran ayat 32. Yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Yang keempat, Quran surah Al-Maidah ayat 92. Dan yang kelima, Quran surah An-Nur ayat 54. Dalil yang kedua dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wajib bagi sekalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya. Dalil yang ketiga yakni ijma'. Terjadi ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. Ia pernah berkata,
Saya tidak meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai Lutfiyah Rahmatik. Saya di sini akan mempresentasikan tentang petunjuk makna sunnah. Di sini ada 4 poin-poinnya. Yang pertama yaitu makna sunnah menurut ulama. Yang kedua ada makna sunnah menurut ulama usul fikih. Yang ketiga ada makna sunnah menurut ahli fikih atau fuqaha. Yang keempat ada makna sunnah menurut ulama salaf. Yang pertama ada makna sunnah menurut ulama, yaitu yang menerangkan makna asal secara bahasa bahwa sunnah itu untuk perbuatan dan ta'rir. Adapun hadis untuk ucapan, akan tetapi ulama sudah banyak melupakan makna asal bahasa dan memakai istilah yang sudah lazim digunakan, yaitu as-sunnah mu'tadif atau sinonim dengan hadis. Dan yang kedua ada makna sunnah menurut ulama usul fikih, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takrir atau penetapan yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syariat. Ulama usul fikih membahas dari segala undang-undang kehidupan, meletakkan kaidah-kaidah bagi perundang-undangan tersebut. Yang ketiga, ada makna sunnah menurut ahli fikih atau fuqaha, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan hukumnya tidak fardu dan tidak wajib, yaitu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada makna sunnah menurut ulama salaf, yaitu petunjuk yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, i'tiqad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami tentang sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.